Kita masih ada dua materi ya, untuk ngasih materi pengalaman kepada kita semua. Jadi bapak-bapak dimohon fokus sekali, catat apa yang perlu, tanyakan apa yang perlu ditanyakan, ya. Bisa langsung saja. Baik, di sesi kedua ini pemateri yang pertama yaitu seorang pengusaha atau seorang owner. Beliau ini juga dulu sempat menjadi karyawan di sini juga. Ya, mungkin bisa jadi motivasi juga buat bapak-bapak dari mantan karyawan juga sekarang bisa menjadi owner juga. Ya, beliau ini owner dari Waralaba Export Group yang bergerak di bidang minuman dan makanan. Untuk itu kepada pemateri Bapak Sugeng Prasetyo dipersilakan.
Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan perusahaan Bapak Adoska, kepada Ketua Serikat Pekerja Bapak Usman Usmandi, kepada Ketua Operasi KKSK Bapak Dadang Komara, dan kepada Ketua Panitia terselenggaranya acara ini Bapak Nanda Ferdiansa, yang telah memberi kepercayaan kepada saya, memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi acara yang sangat luar biasa ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada istri saya yang selalu menemani saya dalam menjalankan usaha ini seperti yang selama ini saya jalankan dalam keadaan susah maupun senang. Nah, mungkin kita lihat tadi bareng-bareng ya, sekilas ya. Dulu itu saya itu ya pernah kerja di Pajar Paper juga, mungkin bapak-bapak belum mengenal saya juga lah. Mungkin kalau bagian security mungkin bagian besar saya yang kenal Pak ya. Nah, perkenalkan ya, nama saya Sugeng Prasetyo. Saya itu masuk Pajar Paper itu tahun 2011-an lah. Pertengahan tahun 2011 saya bekerja di bagian bidang SPB sebagai operator forklift. Ya mungkin sebagian ada yang tahu. Nah saya itu ya terima kasih banyak ya. Dimana saya itu bukan siapa-siapa Pak, dan orang tua juga pendidikan juga cuma seorang SMA ya. Cuman saya itu selalu berpikir dulunya itu gimana sih caranya, gimana kok kehidupan ibaratnya saya perantauan lah, itu kok gini aja. Itu sejak mulai saya nikah ya kan, artinya kalau kita nggak mau melakukan perubahan, kalau kita yang nggak mau berubah ya kehidupan kita ya kita paham lah kehidupan di dunia tanpa kita itu seperti apa ya kan. Kita kan bisa menilai diri kita sendiri ya kan. Dan sejak itu kalau saya itu banyak salah satu fungsinya itu dalam segala hal itu saya selalu melibatkan istri, selalu melibatkan istri dan orang tua ya kan. Jadi saya memulai usaha itu, sebenarnya dulu mulai usaha itu saya apa aja saya jalanin. Jadi saya sebagai kerja di pajak, habis pulang kerja, ya saya jalanin lah itu. Ngapain yang penting saya itu pokoknya ada yang dikerjakan. Artinya nggak ada kata terlambat lah. Artinya yang penting kita itu mau buat merubah hidup ya kan. Nah kita udah banyak yang kita jalanin, kita usaha apapun kita jalanin. Nah, akhirnya sampai tahun 2020-an ini alhamdulillah kita ini mulai membangun usaha yang namanya usaha kemitraan. Yang kita jalanin itu yang pertama itu estet. Nah itu yang pertama itu kita ada merek dari brand kita sendiri yang namanya Exotic ya kan. Nah Exotic ini kemitraan teknik ya kan, mungkin enggak di daerah sini memang enggak banyak ya, artinya saingnya kompetitornya. Ya alhamdulillah kita sampai sekarang bersaing karena dari kita itu PD-nya itu kita menekankan jadi dari segi harga perkemitraan sama harga bahan baku buat mitra, sama kita misalnya lebih mengutamakan keuntungan mitra kita ya kan. Kenapa kita bisa bahan baku dan lain-lain sebagainya kita bisa murah daripada saing dan kompetitor? Karena kita semua udah kita bikin sendiri semua. Jadi kita semua dari bahan baku teh, gerobaknya, gelas cupnya, semuanya itu udah kita produksi sendiri semua. Kita pun semuanya udah ngambil dari pabrikan. Nah, itu jadi
Nah untuk misalnya kalau ingin bergabung, ingin tahu gimana sih, berapa besar sih keuntungannya. Nah kurang lebihnya kalau di sini saya jelasin secara garis besarnya aja. Artinya kan kalau misalnya mau bertanya-tanya kan bisa di belakang secara rincinya. Ya karena kalau untuk SK rata-rata itu kita di harga buat pemeliharaan itu sekitar 4,9 jutaan. Ya. Nah keuntungan itu kita kurang lebih itu pokoknya dari satu gerobak ini itu kurang lebih itu antara 50 sampai 100 ribuan. Itu kalau dari satu gerobak. Tapi di sini tuh biasanya kita menekankan itu banyakkan itu kalau orang yang udah tahu keuntungannya, pokoknya mungkin nih dari satu gerobak nih keuntungannya 50 sampai 100 ribu. Tapi kalau dua gerobak tinggal dikali 2 aja, 3 gerobak tinggal dikali 3 aja. Nah ini pun ntar cara pengoperasiannya, itu ntar prosedurnya itu semuanya dikasih tahu sama tim kita. Nah artinya ntar di sini pun kita selalu membantu, artinya segala kesulitan atau apapun kita bakal kita bantu. Yang pertama ini. Nah yang kedua kita ada Omaiti. Nah Omaiti ini sama juga punya STEM juga. Cuman karena kalau sistem kemitraan itu kan kita jadi buat untuk kesejahteraan mitra. Jadi dari satu mitra ke mitra lain itu biasanya kita mempergunakan batas jarak. Jadi dari satu mitra ke mitra lain itu kita biasanya kurang lebihnya harus berjarak 1 kilometer. Nah, jadi kalau misalnya udah ada mitra, kita mau bergabung, kita jaraknya kurang dari 1 kilometer, nah kita bisa bergabung tapi dengan merek yang lain. Nah ini yang kedua ini namanya Omaiti. Nah ini pun sama. Nah di sini tuh kita yang kelebihannya itu selain ST kita juga di sini ada berbagai menu varian rasa. Jadi itu yang membuat keuntungan lebih tinggi lagi. Nah yang ketiga ini kita ada ini makanan. Nah makanan ini namanya si wonton, semacam dimsum lah. Nah dimsum ini kalau ini buat harga pemitaannya ini di angka 3,9 juta. Nah ini kalau keuntungannya secara besar itu, jadi dari satu pak itu isi 10 mangkok lah, 10 porsi. Nah ini 10 porsi ini kita bisa mendapat keuntungan sekitar 40 ribu dari 10 porsinya ini. Nah ini kalau kita lakukan dengan modal segini, ya mungkin bisa lah, kita bisa yang mendapatkan mitra. Sebenarnya itu harga yang sangat terjangkau dan sangat mudah buat dijalankan. Artinya kan cara-caranya, prosedurnya pun kita bakal dikasih tahu semua. Ya. Nah yang ketiga nih, alhamdulillahnya kita juga membuka juga. Jadi dari ini kita juga membuka bengkel juga, bengkel las yang kita lihat tadi bersama. Di situ kita juga ada sablon cup juga. Artinya di sini kita bukan cuma
doang, artinya bisa kembali setelah ntar mungkin kan namanya setelah pensiun gitu Pak ya, ini masih pengen punya kegiatan apa kira-kira apa sih yang bisa kita jalanin setelah kita pensiun ibaratnya gitu kan, ibaratnya kerja yang nyantai walaupun syukur-syukur penghasilannya gede ya kan, kita bisa sharing-sharing bareng di sana Pak. Ya semuanya banyak ya dari teman-teman kita, teman-teman ibaratnya istri juga banyak kayak teman ya sekedar main, sharing-sharing itu bisa ya, karena kita nggak terpaku ibaratnya usaha itu mungkin ya nggak cuma ini doang, artinya mungkin dari bapak-bapak sekalian mungkin ada yang punya ide ini, ide itu, cuma gimana sih kadang orang tuh bingung buat memulainya. Ya kadang tuh orang tuh yang bingung tuh buat memulainya itu harus dari mana. Karena kita bisa sharing-sharing ya, dari pengalaman-pengalaman saya dan istri, mungkin kan bisa kita sharing bareng-bareng. Ya kan mungkin ya saya tanya jawab. Ya Pak. Oh ya, boleh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, saya mau tanyakan ini ada macam mie ya? Ini bukan ini Pak, semacam unsur pangsit rasa. Pangsit Iya. itu bentuknya instan atau instan ya? Iya. Nah ini bentuknya instan Pak. Instan kan? Iya. Itu ada kemasan atau gimana itu Pak? Nah kita per satu paketnya itu kemasannya itu kurang lebih jadi itu 10 sampai 14 bungkus. Nah itu 14 piece lah. Oh. Jadi ntar kita itu ini penyajiannya itu tinggal dipanasin lagi. Sebelum air panas ya? Jadi panasin pakai air, pakai kompor lah. Dan tadi paketannya ini udah ada, buat rebusnya, kompornya segala macam udah ada. Jadi sebelum dijual ini kan tinggal direbus doang. Terus bumbu-bumbunya udah dari kita. Sudah ada ya? Udah ada komplit. Oke, kebetulan gini Pak. Saya di rumah pun udah ada istri saya ya, usaha semacam sekolahan ya, takoyaki. Itu alhamdulillah omset saya sampai 300 per hari, untung saya hampir 80%. Cuma yang menjadi kendala saya ini namanya sekolah adalah bosan. Nah saya mau merambah ke lain. Nah ini contohnya ini, saya lagi saya cari yang begini di situ. Macam-macam. Ada apa kayak gitu ya? Teh juga ya. Oke, itu Pak. Itu nanti saya minta petunjuk Pak nanti caranya gimana. Dan saya juga mau kerjasama dengan Bapak gimana. Nah ini saya ada apa namanya peluang di sekolahan itu Pak. Iya, bagus itu Pak. Oke, itu aja Pak. Terima kasih. Kalau siapa tahu kalau ini lebih detailnya apa kan di belakang aja. Oke Pak, terima kasih. Jadi saya kirim video, saya kirim kontak dari admin. Betul. Ya, karena kalau di sini kita
Galia. Nah itu disinyalir, ya Pak, disinyalir dari minuman yang tinggi gula ataupun banyak kandungan fruktosa, Pak. Jadi bagaimana nanti suatu saat jika dari Departemen Kesehatan atau dari bahkan Menteri sendiri melarang, Pak, harus ada pembatasan masalah penggunaan fruktosa ataupun gula yang sangat tinggi gitu. Terus tindakannya seperti apa, Pak? Misalkan itu terjadi terhadap subgrup ya, Pak ya? Iya. Sampai tadi subgrup ya? Iya. Apa yang harus dilakukan, Pak? Jika itu dari pemerintah sendiri ada misalkan pelarangan. Udah, Pak. Ya, makasih banget ya atas pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi sebenarnya itu alhamdulillahnya kita itu memakainya itu memang gula yang namanya gula asli. Makanya kita nggak pakai. Jadi di SOP kita itu coba diperbolehkan pakai dan gula-gula biar atau segala macamnya. Karena itu cara mengetahuinya itu gampang. Jadi kalau es teh pakai gula asli, dikocok-kocok itu pasti berbusa. Tapi kalau gula asli ya, itu pasti ada busanya. Tapi kalau dia pakai gula biar ataupun gula yang lainnya, itu banyak kan nggak berbusa. Terus manisnya pun mungkin ya agak pahit atau gimana gitu ya. Sebenarnya itu dari segi kesehatan itu, kalau gula itu memang diperlukan oleh tubuh, ya kan? Jadi tapi mungkin kalau memangnya kalau over, kalau berlebihan mungkin nggak bagus, ya kan? Nah kalau sampai kemungkinannya kalau gula ini nggak diperbolehkan, ya artinya hampir misalnya kayak rokok. Rokok kalau dilarang, mungkin dari petaninya, dari cukainya, dari segala macam, ya kan? Itu bisa berpengaruh ke semua bidang, ya kan? Nah, walaupun sepahit-pahitnya itu gula itu dilarang, nah sekarang ini udah ada penemuan yang namanya itu stevia. Stevia itu dia semacam pemanis kayak gula, tapi ini masih belum beredar, masih diuji sih. Jadi itu semacam kayak gula juga, cuman dia itu pemakainya perbandingannya itu bisa setetes, 2 tetes, ambil kayak biar itu udah manis kan, manis banget. Itu sekarang itu masih diuji sama pemerintah, ya. Nah mungkin jadi pemerintahnya itu melarang, ya artinya kita bisa ke pemanis ya, terbuat dari stevia ini. Mungkin seperti itu, Pak. Nah, ya. Setahu saya, Pak, ya, kalau stevia itu ini masih mahal sekali. Soalnya kan dia memang rendah kalori, ya, tapi manisnya ya bisa beberapa kali lipat daripada apa namanya gula pemurnian ya, atau gula ya seperti gula biasa lah gitu. Tapi apakah nanti imbasnya nggak terlalu Pak, biaya produksi menjadi membengkak gitu? Nah, kan ibaratnya Bapak ini pikirannya udah sangat terlalu jauh ke depan, ya kan? Ibaratnya sekarang ya, ibaratnya gulanya masih, ya saya bilang masih aman lah, ibaratnya beberapa tahun ke depan. Nah, si stevia ini ibaratnya masih dalam sekarang yang dalam tahap uji ini ibaratnya lah, ya kan? Di laboratorium dan laboratorium artinya kan mungkin kalau setelah pemerintah ibaratnya mengizinkan bahan itu beredar, artinya kan pasti kan beredar juga pasti itu pasti kan dengan harga yang kompetitif pasti biasanya kalau udah beredar di pasaran, ya karena itu misalnya itu mungkin beredarnya kan kemungkinan buat pengganti gula. Itu kalaupun gula sampai dilarang oleh pemerintah, nanti namanya itu seperti itu, Pak.
perusahaan lain nih. Nah ini ya kalau saya untuk makanan ini yang terjun langsung itu istri saya nih. Jadi biar istri saya yang ngejelasin nih. Untuk si wonton sendiri yang Bapak tanyakan, kami produksi sendiri Pak. Ya, kita ada rumah produksinya, jadi semua dari nol kami yang bikin. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak, sama-sama. Ya mungkin ada lagi Pak. Yang pertama, yang pertama saya minta prosedur diberikan dulu. Saya yang keduanya saya bertanya dari prosesnya itu gunanya guna mungkin. Ya, kami menyarankan pemerintah itu pakai gula murni. Statusnya jelas. Jadi nggak boleh pakai gula diam. Kalaupun ketemu kita yang nakal dan kami ketahui itu pasti kami gratis. Seperti itu Pak. Jadi kita hanya dapat apa namanya produk dari SO ini apa? Teh-tehnya itu. Untuk titik energi kami itu dapat teh, beli di kami itu teh varian rasa sama cupnya Pak. Karena cup itu lisensi. Jelas. Dan selanjutnya Pak. Ya mungkin ada lagi. Maaf ini saya juga ingin tahu banyak, juga ingin ikut gabung untuk produk saya juga. Jadi setelah saya tahu bahwa itu udah Pak Polri udah di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian kita di sini ketemu lah. Jadi sebenarnya ajuan anak saya juga ingin seperti itu punya usaha gitu Pak. Nah, kemudian kita ketemu di sini. Bagaimana kalau saya ikut bergabung gitu? Terima kasih. Boleh banget Pak. Terima kasih ya. Artinya alhamdulillah banget ya. Di sini kita selama hampir 3 tahun ini merintis bisnis ini, alhamdulillah kita itu udah sekarang itu udah tercatat sampai punya 1.500 mitra yang tersebar di Jawa Barat lah. Ya kan? Alhamdulillah artinya dari semua mitra-mitra ini pun kita ada grup sendiri. Artinya kan kita bisa saling sharing di situ, saling belajar, saling gimana caranya kita usaha itu biar enak tapi penghasilan enak juga. Ya, walaupun kita udah dalam umur apapun, insya Allah di sini kita bisa saling membantu. Ya mungkin dari sini ada lagi yang pertanyaan, ada lagi. Silakan ada yang mau ditanyakan ini. Selagi masih ada di sini nih. Mungkin nanti ke rumahnya untuk operasional. Pertanyaan silakan. Mungkin pertanyaan. Brosurnya ada alamat atau ada Pak ya? Pak, saya nanya Pak. Ya, dalam usaha Bapak ya, itu kan punya mitra kerja. Coba ya. Misalkan ada yang istilahnya itu memasarkan, terus buat produknya. Itu kalau misalkan lah ya, kita kalau mau bisa kerjasama misalnya, terus kita belinya satu paket ke Bapak, gimana? Maksudnya ada sekalian apa gerai atau cuman produknya misalkan seperti atau gimana Pak ininya apa teknisnya gitu. Nah, artinya itu udah ke mau paket kemitraan lah ya. Dan misalnya Bapak ambil paket kemitraan eksotik ini. Nah, kita di sini itu ada berbagai macam paket. Ada paket ekonomis, paket reguler, paket full container, ada paket portable. Full portable itu food yang bisa dilipat. Artinya tergantung sesuai dengan kebutuhan. Nah,
beli kemitraan itu udah sama lisensi brand dari kita. Satu paket ya? Iya, satu paket itu. Nah, kita pun jadi kalau di sini kita pun ada sistem pengiriman gratis. Jadi satu minggu itu kita full pengiriman tuh dari hari Senin sampai Jumat. Nah, contohnya ini misalnya Bapak tinggalnya daerah sini gitu ya. Nah, kalau dari sini kita ada sistem pengiriman gratis itu di hari Jumat. Nah, kalau Senin kita ke Karawang, satu ke mana nggak bisa kayak gitu. Jadi kita tiap hari ada jalur-jalurnya. Misalnya kalau Bapak di sini bahan bakunya habis nih, tapi masih jauh dari hari Jumat. Nah, itu mau nggak mau harus datang sendiri ke kantor, kalau nggak pakai lalu artinya harus pakai ongkir sendiri. Makanya kalau di kita udah dikasih tahu semua, biasanya kalau seminggu itu habisnya berapa, nah itu yang kita dibandain, nanti itu kita anterin gratis, itu gratis dari kita. Terus ini Pak, kira-kira menurut Bapak nih, ya kita ya ini ya mungkin apa ya, barangkali bisa usaha gitu ya. Iya. Kira-kira potensi pasar mana Pak yang potensi untuk semacam eksotik Ya. itu bisa laku keras gitu. Bisa. Nah, kita pun kadang-kadang kalau ada mitra yang mau niat bergabung gitu ya, kita kadang-kadang nanya dulu. Kita juga sebenarnya ada tim buat surveinya, ya kan? Kita tanya dulu ibaratnya itu tuh kalau namanya jualan gitu ya, kita jualnya jangan bodoh lah. Kita jualan namanya jualan di kuburan. Siapa yang mau beli, ya kan? Artinya kalau kita mau jualan ya, artinya kita mencari tempat yang berpotensi bagi yang ramai lah. Kalau bahasa gampangnya, artinya contohnya ini kayak di sekolahan, ya kan? Terus di jalan, tapi jalan-jalan hidup lah. Jalan hidup itu maksudnya jalan ramai tapi apa? Akses kendaraan itu nggak cepat. Itu jalan hidup, ya kan? Terus ini di tempat-tempat kayak kampus-kampus atau pokoknya di tempat yang Indomaret, kayak gitu, perumahan-perumahan. Nah itu contoh ya kita survei dulu. Takutnya kita pun nggak mau ibaratnya, oh udah bergabung, ini kok apa nggak sesuai dengan yang kita omongin atau kita ini di brosur gitu kan. Kita sebenarnya itu, oh iya jualannya kayak di gang sempit, jualnya nggak, jualnya orang jalannya kadang-kadang. Nah itu artinya makanya mulai sekarang kita sering melakukan survei dulu sebelum orang itu bergabung, gitu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang lain? Maaf Pak, Satu lagi ya Pak. satu lagi ya? Satu lagi. Ini yang saya mau tanyakan, ini kan harga per paketnya 3,9 juta ya, 3,9 juta per paketnya. Gimana umpamanya saya naruh produknya aja gitu, tidak termasuk paketnya? Nah, untuk saat ini sih belum bisa Bapak juga ambil paket. Oh, jadi harus paket. Betul. Ya. Umpamanya saya ambil produknya aja gitu. Ya, belum bisa Pak. Mungkin bisa nanti kami arahkan ke mitra kami sih bisa Pak. Oh. Tuh, nanti Bapak kontak kami aja. Nanti kami arahkan ke mitra kami. Karena kan kita kan sistemnya kemitraan, jadi nggak bisa sembarang jual. Oh, iya, iya. Ada seperti itu Pak. Oh, Nanti jadi belum Bapak bisa. kalau memang mau, nanti kami kasih kontak mitra yang terdekat seperti itu sih Pak. Oke. Oh, jadi sementara ini belum bisa ya? Bisa Pak. Produknya aja belum bisa ya? Karena kami sistemnya kemitraan. Kamu kalau dijual bebas itu kasih yang mitranya seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, terima kasih ya karena waktu yang terbatas juga ya. Dan mungkin di akhir sesi ini kita ngadain promo juga. Artinya kita ada promo sampai tanggal 31 Agustus. Ini khusus buat yang Almighty.
cuman bayar 3,9 juta. Jadi udah bisa jadi mitra kami. Nah, mungkin karena waktu yang terbatas ya, mungkin kalau ingin tanya-tanya lebih rinci lagi bisa di belakang. Kalau lain waktu kita bisa datang ke tempat saya. Ya mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin juga saya minta maaf sama beliau. Ya saya berterima kasih kepada panitia yang memberi kepercayaan pada kami untuk mengisi acara ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sugeng dan istri yang telah memberikan motivasi dan juga memberikan peluang kepada kita yang mau berusaha. Ya, alhamdulillah beliau mau ngawain ya dengan usaha baru. Ini ini saya mau dari Mas Sugeng ini dan istri bahwa saya mau coba silakan. Kebetulan saya sendiri sebagai mitranya, saya baru bergabung kurang lebih 2 mingguan. Saya mitra beliau. Saya bisa di yang pakai tanggal 9, jadi tinggal langsung jual. Mungkin bapak-bapak yang mencoba silakan. Ini produk beliau yang memang dibawa khusus buat produk saya. Tapi kalau pas sama berapa, nanti dicicipinnya pakai gelas, nanti dicicipinnya aja dibuka. Bentar. Pakai tisu, pakai ini Pak. Ada itu. Pakai tak. Pakai kami di situ. Oh iya. Ini mangga. Ini best seller Bapak. Ini yang coba saya pernah dibawa sama beliau. Nanti untuk brosurnya saya kirim di grup Pak. Kalau mau minta secara khusus silakan langsung ke beliau. Kalau mau bagi-bagi dengan temannya silakan, biar merasakan rasanya seperti apa, yang atau enggak. Kebetulan saya juga jadi mitra dari beliau. Mudah-mudahan usaha kita semua mudah lancar dan sukses. Terima kasih Mas Sugeng.